Oke, kembali lagi di channel saya ya. Wah, kita lihat ya gimana respon Pak Anies terhadap Surya Paloh yang beri selamat ke Prabowo. Pastinya kesal lah ya kan. Dan ayo kita lihat gimana tanggapan netizen juga terhadap respon Pak Anies terhadap Pak Surya Paloh. Let's go. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Gua nggak tahu lagi. Kayaknya bapak gua dulu kalah 3 kali kagak nyampe sebegininya dah. Tolonglah, kita ini udah dipersatukan Iya ya, sama betul ya. takjil ya. Tolong banget dah, jangan dipecah belah lagi. Gua pribadi ikutan bersikeras dalam pertajil-takjilan ini. Karena apa? Karena gua mencintai perdamaian, gua mencintai keadaan yang sedang berlangsung ini. Gua pribadi juga pengen kita itu yang mayoritas dan yang minoritas itu bisa bersatu. Iya, dan lagi adem kita ini. sudah disatukan dengan pertajil-takjilan ini. Entah Sinterklas dikandangin, dikurung, entah pohon Natal diganti pohon pete, telur diganti Kinder Joy, telur mau diborong buat bikin kue lebaran. Udah tolong jangan diobrak-abrik lagi, jangan diperkacau lagi. Udah cukup. Ini kita udah mau siap-siap lebaran ini, udah mau borong barang-barang buat taruh di kulkas. Udah pada mau siap-siap bikin resep kue lebaran ini. Kayaknya ya, kalaupun ada pencoblosan ulang, gua rasa malah bakal lebih banyak dukung si Bapak Jenderal. Betul. Lo pada kalian tahu nggak kenapa gua nggak mau bahas politik lagi di konten gue? Capek, wah, bosen tau nggak lo? Lo pada kagak capek apa ya, ricuh-ricuh begitu ya? Gue udah ngadepin kericuan kemarin, ngadepin demo, ngadepin Butarwiyah, buset dah, udah cukup apa capek. Pada kagak, ya elah, nih namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Namanya kalah, kagak ada yang enak, namanya kalah ya pahit. Tapi setiap perlombaan ya ada yang menang, ada yang kalah, ada yang juara 1, 2, 3, ada yang juara harapan. Udah apa Abah, anak-anak Abah yang tadinya pada rusuh, pada ricuh, ini kita udah berdamai nih, kita udah pada legowo, anak-anak Abah juga udah pada legowo gitu loh, udah head dah, iya bener Abah nomor 1, bener, gak bakal jadi Abah tuh, gak bakal jadi nomor 2, nomor 3, gak mungkin, soalnya nomor 1 Abah, nomor 2 bapak saya, nomor 3 bapaknya teman saya, udah ya Bah ye, udah tolong, buat saya minta tolong, buat dah bener-bener, mendingan ya Bah ye, mending Abah keliling Jakarta, ikutan war takjil dah Bah. Iya betul. Soalnya ini ada yang lucu ya dari kubunya Pak Anies Baswedan ya, gugat hasil Pilpres 2024, Anies Imin minta pemilu diulang tanpa Gibran. Di video ini saya nggak mau ngomongin lah soal regulasi yang terlalu OP ya Gibran ya. Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Saya pernah membahasnya di video yang dulu. Intinya gini, kita pikir secara logika aja ya. Kalau dari awal penetapan Gibran itu sudah bermasalah ya, sudah melanggar konstitusi, kenapa nggak dari awal kalian itu menolaknya? Kalian boikot pemilu, nggak usah kalian maju ya, karena menganggapnya bermasalah. Dari sebelum pemilu itu berlangsung. Iya, Dan betul. sekarang, ketika kalian kalah, kemudian kalian menuntut pemilu diulang tanpa Gibran. Kan lucu banget, lucunya kebangetan. Udah nggak legowo, nggak bisa nerima kekalahan, terus sekarang nuntut pemilu diulang tanpa Gibran. Kayak kita flashback ke belakang ya, biar kalian juga pada ingat. Kalau kalian menolak mentah-mentah Gibran maju Pilpres, kenapa dulu saat Gibran belum dipastikan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, dari kubu Pak Anies dan Pak Ganjar juga berusaha mendekati Gibran kok untuk menjadi cawapres kalian? Ini lucu. Yuk, coba kita cek. Ini ada berita tanggal 17 November 2022 dari kompas.com. Judulnya, Menilik Peluang Gibran Dampingi Anies pada 2024. Isi beritanya, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 15 November 2022 pagi. Meski keduanya mengaku tidak ada pembahasan politik saat pertemuan itu, Partai Nasdem mengisyaratkan terbukanya peluang Gibran mendampingi Anies di Pilpres 2024. Diketahui Anies telah resmi diusung Nasdem sebagai capres pada Pilpres 2024. Pada saat yang sama, Anies diberi keleluasaan untuk memilih siapa cawapres yang akan mendampinginya. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak?
kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat itu. Oh. Kemudian ada berita nih dari liputan6.com 01 berharap ya. 2022, judulnya Anies dekati Gibran, PDIP pasti ada udang di balik batu. Isinya tentang pertemuan Anies dengan Gibran di Solo. Pada kesempatan itu Anies memuji kinerja Gibran selama memimpin Solo. Kemudian ini ada berita tanggal 18 Agustus 2023 dari detik.com, judulnya soal cawapres, pihak Anies Baswedan merasa cocok dengan Gibran. Isi beritanya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku menunggu tawaran dari bakal capres Anies Baswedan untuk menjadi cawapres. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai Anies dan Gibran akan jadi pasangan yang cocok. Saya rasa Mas Gibran cocok juga dengan Pak Anies, kata Angga dalam keterangannya pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Nah, itu tadi jejak digital ya, bahwa sebenarnya kubu Anies pun tertarik untuk menjadikan Gibran kubu Anies tertarik Anies Baswedan. Jadi kalau menurut saya, tapi nggak dapat pun ya, misalnya nih, ini lucu-lucuan aja ya, pemilu diulang, kemudian Prabowo ganti pasangan, misal dengan siapa ya kira-kira, misal dengan AHY, terus Prabowo menang lagi, ya pasti nanti kubu Anies akan teriak lagi, pemilu curang, pemilu diulang tanpa AHY. Terus nanti ujung-ujungnya mereka minta pemilu diulang tanpa Prabowo. Saya ada solusi sebenarnya nih Pak Anies nih, mendingan kubu 01 itu ngadain pemilu aja sendiri Pak. Kan bisa dipastikan pemilu Pak sendiri Anies Baswedan menang dan pendukungnya pun girang. Asik kan Pak? Sama mengambil satu contoh, kita pernah hampir jadi host atau tuan rumah U20, tetapi ada salah satu pejabat yang menolak salah satu tim yang telah lolos bermain di U20, menolaknya untuk datang ke Indonesia. Dia minta supaya FIFA mendiskualifikasi tim tersebut. Padahal FIFA tidak bisa mendiskualifikasinya karena mereka lolos sudah memenuhi syarat dari FIFA. Betul. Mereka telah mendapatkan tiket itu dengan mengalahkan tim-tim yang ada di zona mereka. Terus apa yang terjadi? Justru kita yang dibatalkan jadi tuan rumah. Dan yang paling nyesetnya, timnya kita yang didiskualifikasi main di U20. Dan tim yang kita minta didiskualifikasi justru mereka masuk ke semifinal, kalau nggak salah ya semifinal, dan alasannya hanya karena mendukung perdamaian. Padahal kita bisa melihat sisi yang lain, di mana perdamaian itu kita bisa mendukung melalui olahraga. Banyak orang yang menjadikan olahraga itu untuk mendukung perdamaian. Betul. Jadi apa persamaannya dengan video ini? Persamaannya yaitu di mana di dalam video ini Bapak ini menolak kemenangan salah satu paslon, dan dia minta untuk diulang lagi pemilihan dengan syarat mereka minta salah satu wakil dari paslon tersebut didiskualifikasi. Padahal MK tidak bisa mendiskualifikasi salah satu calon wakil itu karena telah memenuhi syarat. Dan jelas kita tahu cawapres tersebut tidak pernah mengajukan dirinya ke MK. Justru parpol yang ingin memenangnya, mereka yang mengajukan ke MK perubahan usia tersebut supaya direvisi. Sebelum putusan MK itu keluar, capres dari 01 sudah datang menjumpai Gibran, tapi Mas Gibrannya menolak karena beda visi dan misi. Kenapa capresnya 01 langsung percaya diri meminang Gibran padahal keputusan MK belum keluar? Karena beliau pintar, karena beliau tahu revisi masalah usia itu tidak terlalu fatal. Betul. Tidak fatal banget melanggar demokrasi. Karena apa? Dengan merevisi usia tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu justru kalau dibuat persyaratan jadi capres dan cawapres itu harus punya dana atau harta kekayaan sekian triliun. Karena kalau gitu syaratnya, apalah daya saya yang orang miskin yang tidak punya uang triliunan,
yang bisanya datang mengemis ke partai untuk diusung, yang bisanya minta endorse atau ngutang untuk mencalonkan diri jadi capres atau cawapres. Dan kalau seandainya MK menerima banding dan mengizinkan pemilihan ulang, terus MK mengatakan ada dua option, ada dua pilihan. Pilihan pertama, yang maju itu untuk pemilihan ulang hanya paslon 02. Paslon 01 dan 03 didiskualifikasi. Karena apa? Karena mereka menolak salah satu paslon yang sudah lulus verifikasi melalui MK. Jadi, karena mereka menolak, mereka aja yang kita diskualifikasi, kata MK. Terus yang maju itu 02 dan kotak kosong. Kalau seandainya kotak kosong ini pun kalah, ini tidak berisik seperti itu. Dan option yang kedua, yang maju itu ke pemilihan ulang itu hanya paslon 01 dan 03. Karena 02 udah menang. Karena pemilihan ulang ini untuk menentukan juara 1 atau juara 3 atau runner up lah ya kan. Jadi sekarang kalian yang menentukan option mana, pilihan mana yang kalian mau pilih, pertama kah atau yang kedua. Tapi by the way, ini opini saya. Negara kita negara demokrasi, siapapun bebas berpendapat asal tetap Oh. Itu dia tanggapannya netizen atas respon Pak Anies. Gokil nambah-nambah pengetahuan juga ya kan. Oh gitu, sekian video dari saya. Wah,